bisa diusahakan. Jadi yang awalnya tadi dari genetiknya itu berisi, itu bisa nanti suatu saat memiliki badan yang proporsional. Kalau misalnya kalian berusaha untuk apa, rajin berolahraga, terus makanan-makanannya juga diatur juga. Jadi bukan hanya makanannya yang diatur, tapi kalian juga olahraga. Karena olahraga itu yang membuang kalori-kalori kalian ya menjadi keringat itu, kemudian lemaknya juga kebakar itu juga dari olahraga tadi. Nah, keadaan gizi ini yang awalnya misalnya badannya ini kecil misalnya, apakah bisa besoknya tuh badannya lebih berisi lagi Bisa. Karena gizi ini nanti kalau gizinya seimbang ya kan, gizi seimbang seperti yang di sini ada gambarnya di sini ya. Gizi seimbang itu ada apa aja makanannya? Ya ada susu, daging ya kan, terus sayur-sayuran itu juga harus balance, harus seimbang juga. Itu juga nanti bisa berpengaruh ke gangguan kesehatan. Jadi yang awalnya memiliki gangguan kesehatan itu dengan memakan makanan yang bergizi, itu nanti gangguan kesehatannya juga akan berkurang gitu, akan berkurang. Jadi yang awalnya gangguan kesehatannya tuh sakit, misalnya gula darahnya tinggi dengan keadaan gizi yang diperhatikan, terus tidak makan makanan manis, ya nanti untuk gula darahnya tidak cepat naik gitu. Begitupun kalau misalnya memiliki tubuh yang berisi, terus dia tidak banyak makan lemak atau makan daging yang berlemak gitu, ya nanti keadaannya naik, tapi naiknya tidak sesignifikan gitu. Terus yang C itu ada rangsangan. Agar tubuh menjadi bugar, sehat dan kuat, maka latihan gerak sangat dianjurkan. Hal ini akan merangsang otot-otot untuk berkembang lebih maksimal. Berolahraga secara teratur memang terasa berat, terutama bagi remaja atau kalian, remaja perempuan, tidak seperti remaja laki-laki yang lebih menyukai olahraga. Apakah betul? Yang remaja perempuan? Yang perempuan-perempuan bisa menjawab? Betul nggak? Jadi kalian kalau dalam bidang olahraga nih agak tidak terlalu suka, betul? Kalau yang laki-laki gimana? Yang cowok? Suka olahraga nggak nih yang cowok-cowok nih? Halo? Kok diem aja? Mikrofonnya dihidupkan dulu. Yang laki-laki nih suka olahraga nggak? Biasa aja sih aku. Biasa aja, nggak terlalu suka dan nggak terlalu benci juga ya, Ansel ya? Aku lumayan suka tapi nggak terlalu sih. Nggak terlalu, oke lumayan tapi nggak terlalu suka. Tapi sih mahan saat itu tuh habis kelas 6 itu mahan kepengen ikut archery tapi mahan karena pandemi nggak dapet. Oh ya, karena pandemi jadi terhalang nggak jadi ikut ya. Tapi basicnya Hasya ini suka olahraga ya. Karena gimana caranya tetap bisa olahraga sesuai keinginanku tentunya, sesuai yang aku inginkan olahraganya. Tetap bagus nggak apa-apa, walaupun ada pandemi ya, walaupun masih banyak aktivitas yang lain sih sebenarnya yang bisa dilakukan saat pandemi itu. Ini dari Ansel dan dari Hasya. Terus sekarang dari yang cewek nih, suka olahraga atau enggak nih? Halo? Ini kok yang cewek nggak ada suaranya? Suka olahraga atau enggak nih? Suka, Miss. Suka. Oke, banyak yang suka. Kira-kira kalau cewek-cewek ini kebanyakan olahraganya tuh apa? Workout, Miss. Workout. Gimana? Yang gimana? Lari kah? Enggak, biasanya kayak cardio dance gitu. Oke, berarti kayak senam ya, cardio dance ya? Iya, mungkin bisa dibilang. Iya, oke. Bagus juga itu juga membakar kalori. Oke, jadi ada yang suka, ada yang enggak. Nah, pentingnya olahraga itu suka nggak suka ya. Tapi untuk badan kalian, untuk kebutuhan kalian, karena olahraga itu penting, jadi kalian temukan dulu apa sih olahraga yang kalian sukai gitu. Nggak harus sama dengan temennya. Kalau Ailsa tadi sukanya
apa tadi dance ya, yang dalam bentuk senam maupun dalam bentuk apa zumba dan lain sebagainya. Enggak harus sama-sama Ailsa. Nanti Miss aku tuh sukanya ini Miss berenang, boleh juga berenang. Itu juga termasuk olahraga. Nah, pentingnya olahraga selain tadi ya untuk membakar kalori juga untuk kebugaran kalian. Jadi nanti gangguan-gangguan kesehatan yang biasanya sering muncul itu kalau diimbangi dengan olahraga yang seimbang nanti juga akan berkurang. Gitu. Coba aja kalau tidak percaya. Karena kalau apapun itu kalau misalnya dari teorinya kayak gini, tapi belum dicoba, itu akan sama aja. Ya kan istilahnya teori tanpa aksi atau tanpa praktek. Itu juga nanti akan sama aja. Kecuali kalau kalian udah membuktikan sendiri, oh iya Miss, aku tuh rajin olahraga Miss. Dalam badanku tuh biasanya nih Miss, biasanya aku tuh sering sakit pusing misalnya. Tapi dengan aku melakukan sering rutin olahraga itu pusingnya jadi berkurang gitu. Itu emang udah ada buktinya, tapi sekali lagi kalau kalian belum bisa mempraktekkan atau belum membuktikannya Miss, sendiri, ya. aku lupa ngasih tahu ini kemarin ulang tahunku, Miss. Oh iya, Sya ulang tahun, selamat ulang tahun ya Sya ya. Yang Ya, terima keberapa? kasih. Keberapa Sya? Ke-14. Ke-14. Jadi bentar lagi mau memasuki fase remaja ya. Kan tadi Miss bilang fase remaja di mulai umur 15 tahun. Selamat ulang tahun ya Sya Kayaknya ya. aku udah mulai, PK-nya itu aku udah mulai deh, Miss. Mulai apa? Fasenya. Oh iya, udah mulai suaranya kayak tadi bentuk perubahan fisik sekundernya tadi ya. Suara Hasya juga udah besar. Jadi emang Hasya udah memasuki masa remaja. Jadi untuk perkembangan masa remaja ini biar Hasya nanti tahu ke depannya yang baik yang mana, yang buruk yang mana bisa dipelajari di materi ini. Semoga barokah ya Hasya ya umurnya dan tambah pintar, tambah solih juga. Oke, selanjutkan lagi ya. Ya. Untuk selanjutnya, keadaan gizi tadi Miss Indah sudah menjelaskan sedikit, sudah membahas sedikit. Di sini Miss akan membahas gizi-gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Miss, lemak itu dibutuhkan nggak Miss tubuh kita? Kira-kira dibutuhkan nggak sih lemak itu? Dibutuhkan. Dibutuhkan, iya dibutuhkan. Walaupun lemak, ya semuanya ya bukan hanya lemak ya, semuanya. Yang berlebih itu tidak baik, yang kurang itu juga tidak baik maksudnya Miss. Jadi kalau kita mengkonsumsi itu selayaknya saja dan secukupnya saja. Lemak itu juga perlu dan dibutuhkan untuk tubuh kita. Nah, nanti lemak itu ada di makanan apa aja, Miss? Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, mutlak memerlukan makanan. Apakah ada orang hidup tidak butuh makanan? Ada, Miss. Dia masih hidup, tapi dia tidak punya tenaga. Betul nggak? Iya nggak? Pernah lihat nggak? Orang hidup yang maksa banget. Aku nggak mau makan lah. Gitu. Apa? Diet. Atau apa? Ya pokoknya aku nggak mau makan. Dia masih bisa hidup dalam jangka waktu tertentu. Tentunya ya. Kalau untuk hidup selamanya tanpa makan tuh, Miss belum pernah menemui ya orang nggak makan misalnya 1 tahun masih hidup. Dia pasti nggak punya tenaga atau mungkin ada anggota di tubuhnya itu nanti yang mengalami gangguan gitu. Terus nanti menyebar ke anggota tubuh yang lainnya gitu. Terus nanti menjadi penyakit. Apa Aisyah? Aku dengar itu manusia biasa itu bisa hidup tanpa makan untuk sekitar 1 bulan gitu maksimum. Oke, 1 bulan. Maksimal ya 1 bulan ya. Maksimum kalau yang atau minimum. Maksimum atau minimum. Tapi kalau yang 1 tahun pernah dengar nggak? Enggak sih, Man. Nggak ada ya yang bisa hidup 1 tahun tanpa makan. Orangnya gimana tuh kira-kira? Yang aku pernah dengar itu tuh yang sampai satu atau lebih tahun itu kayak
itu tuh legenda tentang Buddha gitu loh, Bunda atau Mm-mm. Hindu. Oke, mungkin itu budaya mereka ya, kayak kalau dalam Islam tuh puasa mungkin seperti itu. Tapi kalau budaya biasanya nggak berlangsung terus puasa 1 tahun tuh nggak ada ya kayaknya ya. Mungkin ada beberapa bulan, mungkin karena akan memperingati hari rayanya apa begitu, mungkin ada. Tapi kalau untuk yang 1 tahun sih nggak ada. Itu organ-organ dalam tubuhnya juga akan mengalami penurunan kalau 1 tahun tuh nggak makan sama sekali ya. Cuma minum aja, Miss gimana Miss? Ya minum aja tanpa makan sama aja. Karena kekuatan kita kan dari nutrisi yang ada dalam makanan. Kalau cuma minum air putih aja, berarti dalam tubuh kita tuh hanya ada air. Gitu. Miss, Kita, ya, aku denger itu kalau Mahan badannya nggak dapat makanan, badannya itu mulai makan diri sendiri. badannya badannya mulai makan diri sendiri. Oke. Kayak Mahan itu kayak apa tuh zatnya yang menghalangi kulit apa menghalangi apa tuh asam sama itu tuh lambungnya itu Mahan kayak menghilang atau apa gitu. Jadi itu mulai itu makan diri sendiri atau apa gitu loh, Miss. Iya, lambungnya tetap di situ Hasya, nggak hilang, terus nggak pindah. Lambungnya pindah di sini, atau lambungnya punya di pundak. Lambungnya tetap di situ, cuma nanti fungsinya yang akan menurun, gitu. Terus di sini ada 6 makanan ya kan untuk menambah zat gizi atau yang termasuk ke dalam makanan berzat gizi tinggi, ada fungsinya masing-masing ya. Yang pertama itu adalah hidrat arang atau karbohidrat ya. Jadi ini yang dibutuhkan tubuh kalian untuk menghasilkan energi. Apa aja Miss di situ? Selain nasi ada nggak Miss? Ada. Selain nasi, tapi nasi itu kan sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tuh. Jadi gini, kayak udah masuk ke budaya ya. Apalagi budayanya orang Jawa. Miss, aku tuh belum makan Miss 1 hari tadi tuh, tapi udah ngemil roti habis 6 bungkus. Udah ngemil jagung rebus. Udah ngemil apalagi kentang rebus. Tapi bilangnya memang udah menjadi budaya. Dan itu nasi itu termasuk salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu apa namanya zat gizi yang mengandung karbohidrat ini. Jadi dia nanti akan menghasilkan energi dalam tubuh kalian. Ini juga nanti akan menghasilkan gula gitu. Jadi bagi orang-orang yang diet nih ya, dia menghindari kenaikan gula darahnya misalnya dalam tubuhnya, itu dia makannya nggak pakai nasi karena gulanya tinggi. Bisa diganti dengan kentang, bisa diganti dengan jagung, gandum gitu. Itu sama aja fungsinya sebagai zat karbohidrat. Terus yang kedua itu ada lemak yang juga diperlukan oleh tubuh. Nah, lemak ini didapat dari mana Miss selain dari daging? Apakah ada Miss? Ada. Dari buah alpukat, avocado dalam bahasa Inggrisnya. Dalam buah alpukat. Kalian suka nggak buah alpukat? Ada yang suka di sini buah alpukat? Halo? Kok Ya, diam Miss. lagi nih? Apa? Ada yang suka nggak buah alpukat? Aku lumayan. Aku lumayan kalau alpukat Lumayan. sih Ada aku yang lumayan. tidak. Ada yang tidak. Nah, itu termasuk buah yang mengandung lemak ya di situ ya. Lemak yang bagus. Ya, lemak alami. Terus selain buah alpukat ada apa Miss di situ? Ada di situ seperti di gambar itu ya, olive oil, terus ada kacang mede, ya kan? Terus selain lemak, zat yang diperlukan dalam tubuh itu juga ada protein yang kalian dapat dari mana aja protein tuh, bisa dari telur, bisa dari daging, ya kan? Seperti
yang ada di gambar itu ya. Terus ada mineral dan garam-garam. Jadi ada garam yang biasa, garam jodium, ada garam Himalaya, dan lain sebagainya. Itu juga dibutuhkan. Terus selain itu tubuh kita juga memerlukan atau sangat-sangat membutuhkan air. Karena orang yang makan mulu tanpa minum air putih ya terutamanya, dia nanti pasti ada dia mengalami gangguan-gangguan, salah satu gangguan yang ada di organ tubuhnya gitu. Misalnya satu hari misalnya nggak minum air putih ya kan. Bagi sebagian orang nggak minum air putih itu nggak apa-apa, nggak ada efeknya. Tapi bagi sebagian orang nih satu hari nggak minum air putih, nanti bisa sakit perutnya gitu. Karena air putih ini yang menetralkan apa ya? Jadi yang tidak ada efek sampingnya nih ya air putih ini tadi, dan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita itu juga air putih. Kalau air yang berasa-rasa gimana, Miss? Ya nggak apa-apa kalau di umur kalian mengonsumsi air yang berasa-rasa belum kerasa ya akibatnya. Tapi nanti kalau kalian sudah memasuki umur 30 tahun ke atas, itu nanti baru akan berasa. Air rasa-rasa yang kalian konsumsi pada masa remaja kalian itu dampaknya akan muncul di beberapa tahun yang akan datang. Misalnya kalian sering sakit perut misalnya, ya kan, karena air yang berasa itu nanti menambah kinerja ginjal kita, gitu. Biar kinerja ginjal kita tuh jalannya slow aja, Miss. Jalannya nggak terlalu lari gitu. Gimana, Miss? Ya perbanyak air putih. Lanjut, tentang kegunaan makanan. Yang pertama, membangun dan memelihara tubuh. Betul ya, membangun dan memelihara tubuh. Terus yang kedua ada memberi tenaga kepada tubuh. Ya, kalau tidak makan tadi ya, bisa Miss, bisa jalan, cuma jalannya lesu. Karena cuma minum aja satu hari. Masih bisa jalan, iya, tapi jalannya tidak punya tenaga. Karena tidak makan. Yang ketiga, mengatur proses faali tubuh. Faali itu apa, Miss? Proses pencernaan dalam tubuh. Nah, makanan ini juga memiliki fungsi di pencernaan kita. Gitu. Terus selanjutnya, masalah-masalah yang dihadapi masa remaja. Setelah kita membahas tentang gizi, terus hal apa saja untuk mengenali tubuh kita, apakah semuanya itu pure atau murni dari tubuh kita, Miss? Nah, ternyata tadi ada dari beberapa faktor luar atau faktor ekstern, ada faktor internal juga. Oh, ternyata tuh ada keturunan ya yang nanti mempengaruhi tumbuh kembang tubuh kita itu di masa remaja. Terus selain itu masalah-masalah yang dihadapi masa remaja. Yang pertama, Miss Indah tadi jelaskan di awal kita membahas materi ini ya, yaitu tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu yang gimana? Setahu kalian tuh yang bagaimana ya? Apa itu pergaulan bebas? Ada yang mau berpendapat? Kita diskusi sama-sama. Pergaulan bebas itu apa ya? Pergaulan yang liar gitu mungkin. Yang liar. Oke, bisa pergaulan yang liar. Ya mungkin dalam tanda itu bahaya gitu. Oh, bahaya. Oke, yang bahaya. Liarnya membahayakan ya. Jadi liarnya bukan karena keluar dari kandang. Emang kuda, emang macan liarnya keluar dari kandang. Ya, karena liarnya membahayakan. Membahayakannya dalam hal apa? Oke, nanti kita bahas. Ada pendapat lain selain pergaulan liar dari Ailisa? Pergaulan bebas itu apa? Halo? Apakah masih mendengar suara Miss Endah? Atau suara Miss Endah menina bubukkan? Sehingga salah satu ini ada yang tertidur? Halo? Apa itu pergaulan bebas? Ada pendapat lain nggak? Oh, nggak ada, Miss. Udah kita bahas aja lah, Miss. Oke, pergaulan bebas. Pergaulan pada remaja berpengaruh pada pembentukan kepribadian seseorang individu, baik pergaulan positif maupun negatif. Nah, pergaulan itu sendiri maksudnya adalah interaksi sosial yang dilakukan individu dengan kelompok masyarakat. Itu namanya pergaulan. Kemudian,
pergaulan ini dapat terjadi di antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagian besar orang memandang bahwa arti pergaulan yang mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti mode pakaian misalnya yang tidak sesuai misalnya dengan kebudayaan, atau gaya hidup, atau nanti yang mengarah ke keamanan atau ketentraman masyarakat tuh perilakunya menyimpang, biasanya kayak gitu. Terus pergaulan bebas ini juga mengarah kepada pergaulan positif, positif tapi lebih ke negatif. Negatifnya apa, Miss? Seperti, kita lanjut. Kita pelajari ciri-cirinya dulu sebelum kita sebutkan pergaulan bebas itu ada apa aja. Kita sebutkan ciri-cirinya terlebih dahulu. Ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, menghamburkan uang untuk kesenangan semata menuruti kepuasan. Ini juga termasuk pergaulan bebas kah, Miss? Iya, karena menuruti kepuasan nanti kan kalian bisa membeli apapun itu. Nah, terus yang kedua, kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas. Nah, ini juga ada pengaruhnya terhadap pergaulan bebas tadi ya, karena sudah masuk ke dalam pergaulan yang salah, berarti otomatis lingkungannya juga salah. Dia tidak memperhatikan atau tidak tidak peduli dengan lingkungan pendidikannya lagi gitu, entah itu sekolah, apalagi tugas gitu. Terus yang ketiga, tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu gitu, main games mungkin, begadang. Nah, suka ikut pesta hura-hura yang tidak bermanfaat. Terus berperilaku tidak baik dalam lingkungan masyarakat dan merugikan masyarakat, tentu itu. Terus selanjutnya melakukan pergaulan bebas dalam arti seks bebas. Nah, ini juga untuk pelajaran kalian. Terus masih remaja, sudah merokok dan minum minuman alkohol. Nah, terus mudah emosional, gelisah, tidak sabar, tidak mau mengalah, ingin menang. Terus bangga terhadap diri sendiri. Terus tidak mengindahkan nasihat orang tua, ya kan? Karena dia sudah ya udah istilahnya bodoh amat gitu. Terus dalam berpakaian tidak pantas dan terlalu seronok, jadi terlalu vulgar, terlalu terbuka gitu. Terus mengalami tekanan emosi dan mental, serta mendapatkan uang atau hal yang diinginkan dengan cara mencuri, karena dia sudah ketagihan tuh, dia sudah mengalami pergaulan yang salah. Jadi kalau dia tidak melakukan pergaulannya tadi, itu kayak ada sesuatu yang salah gitu. Karena awalnya emang salah. Awalnya dia memilih pergaulan yang salah, hidup dalam lingkungan juga yang kurang baik juga. Jadi saat dia tidak punya uang untuk menuruti itu, dia nanti akan menghalalkan segala cara. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Gitu. Jadi komunikasi dalam keluarga itu menjadi hal yang sangat penting untuk menindaklanjuti biar tidak terjadinya pergaulan yang kurang diinginkan atau termasuk pergaulan bebas. Yang kedua, keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home. Gitu. Terus yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua. Yang keempat, lingkungan setempat yang kurang baik. Jadi lingkungan-lingkungan yang tidak baik itu nanti akan berpengaruh terhadap pergaulan kalian. Pergaulan saya mau ke pergaulan yang baik atau yang buruk itu juga nanti tergantung dengan lingkungan. Kalau misalnya keluarganya sudah mengajarkan yang baik-baik nih, tapi dalam pergaulannya dia salah memilih teman dan dia terjerumus, itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor lingkungan teman sebaya. Yang kelima, kurang berhati-hati dalam berteman. Nah, tadi udah pembahasan sebelumnya ya. Terus keadaan ekonomi keluarga mungkin bisa ya, terus itu menjadi pelarian. Ketujuh, kurangnya kesadaran remaja. Nah, tadi pentingnya mengetahui kesadaran dari awal itu biar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah. Kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang kita wajib ikuti dan mana yang tidak. Terus adanya teknologi informasi internet. Nah, internet itu kalau kalian cari apapun di internet pasti nemu.
Nah, jadi kalian juga harus berhati-hati ini. Terus kita nggak boleh buka internet gitu, Miss? Ya nggak mungkin. Di era sekarang orang tidak membutuhkan internet itu nggak mungkin ya. Apalagi di era pandemi ini, semua butuh koneksi internet. Tapi kalian juga harus memilah, memfilter. Mana nih tontonan yang buat saya, mana nih artikel yang baik buat saya, gitu. Terus juga wawasan agama. Nah, diperdalam lagi dalam kalian mempelajari agama masing-masing. Tentunya tidak ada satu agama pun yang memperbolehkan pergaulan bebas atau pergaulan yang salah ini. Lanjut. Dampak pergaulan bebas. Dampaknya yang pertama, bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Yang kedua, ketergantungan obat, narkotika. Yang ketiga, meningkatkan kriminalitas karena menghalalkan segala cara tadi ya, bagaimana saya tetap bisa, misalnya kalau udah ketergantungan obat, tetap bisa membeli obat-obatan walaupun saya tidak punya uang. Nah, ini yang buruk. Dia yang buruk dari dirinya, terus dia membawa keburukan terhadap masyarakat juga. Karena membuat onar masyarakat, membuat kegaduhan di masyarakat, membuat penyimpangan di masyarakat. Terus yang keempat, itu merenggangkan hubungan keluarga yang tadinya baik-baik saja, terus sering debat di keluarga, ya kan? Terus yang kelima, menyebarkan penyakit ya, dari efeknya yang seks bebas tadi menyebarkan penyakit ke orang lain. Terus yang keenam, menurunnya prestasi. Betul ya, karena kalau pemakaian obat-obat dalam jangka panjang itu nanti akan merusak kinerja otak. Terus berdosa, jelas kalau berdosa ya. Kemudian langkah-langkah pencegahan terhadap bahaya dan pergaulan bebas. Apa aja, Miss? Yang pertama, memperbaiki cara pandang kita, mindset kita tuh diubah dulu. Bergaul yang baik itu seperti ini, nah, kayak gitu. Terus yang kedua, jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, menanamkan nilai budaya ketimuran. Ketimuran ya, bukan kebaratan ya. Kebaratan itu kan bebas. Ketimuran, karena budaya kita ketimuran. Boleh kita mengikuti modernisasi, tapi jangan langsung masuk ke westernisasi. Berarti westernisasi itu semua berimbas ke barat. Terus yang keempat, menjaga keseimbangan pola hidup. Yang kelima, banyak beraktivitas secara positif. Ya, kalian menyalurkan aktivitas kalian tuh ke hobi kalian, mungkin ke olahraga tuh yang lebih baik tuh, olahraga ya. Jadi baik untuk diri kalian, beraktivitas secara positif, juga baik untuk tubuh kalian. Berpikir masa depan. Oke, kalau kalian berpikir masa depan, otomatis tidak ingin merusak masa depan kalian besok ke depannya. Ya, caranya menghindari pergaulan bebas ini, karena dengan satu kesalahan saja nih, misalnya ada besok yang mau jadi tentara misalnya ya, wah dengan udah masuk pergaulan bebas ini, bangkitnya lagi atau dia balik ke kehidupan positifnya lagi, itu akan sulit. Jadi mengarah ke masa depan yang nanti awalnya planningnya A, jadi tidak bisa kesampaian A-nya itu tadi. Terus bisa mengurangi menonton televisi ya, karena tayangan televisi itu tidak semuanya baik juga ya. Walaupun sudah ada KPI, tapi tidak semuanya baik juga gitu. Jadi kalian juga harus memilah dan memilih gitu ya, karena emang pada kenyataannya begitu. Miss juga tidak memungkiri, wah tayangan televisi itu baik nih mendidik, enggak juga. Enggak juga, ada yang kurang baik juga. Jadi kalian juga harus memilah dan memilih. Terus yang ke-8, selalu membaca buku. Tentunya buku yang positif ya, buku yang positif, buku yang baik, buku yang misalnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau berkaitan dengan pelajaran gitu ya. Terus yang 9, berkomunikasi dengan baik dengan keluarga, dengan teman. Terus yang 10, sosialisasi bahaya pergaulan bebas, yaitu bisa di mana saja kalian temui, bisa di pelajaran PJOK misalnya, ada sosialisasi yang lain misalnya kalian ikuti gitu. Terus yang 11, menegakkan aturan hukum. Nah, ini kalau kalian lakukan nih, berarti kalian berpartisipasi untuk menegakkan aturan hukum. Simpel itu ya. Terus yang kedua itu ada keselamatan berlalu lintas. Setelah kita membahas tentang pergaulan bebas, kita membahas tentang keselamatan berlalu lintas karena ada kaitannya dengan menjaga tubuh kalian sebagai aset yang terpenting dalam diri kalian. Karena kesehatan itu mahal harganya, ya kan? Orang sehat itu makan apa-apa enak, tapi orang sakit itu ya misalnya orang yang ada di rumah sakit misalnya yang membutuhkan oksigen itu ya, oksigennya itu kan
kalau di rumah sakit bayar ya kan, tapi kalau kita menghirup nih dengan keadaan tubuh kita yang sehat walafiat, sehat baik-baik saja, ya kita tuh nikmat sekali walaupun kita jarang bersyukur tentang bisa menghirup udara yang segar, yang nikmat ini, yang tanpa membayar gitu. Apa itu keselamatan berlalu lintas, Miss? Keselamatan berlalu lintas itu apa? Apa? Coba. Sesimpel apa keselamatan berlalu lintas itu? Sesimpel? Tidak mencelakakan orang lain atau pengguna jalan yang lain. Wah, itu adalah pokok atau garis besar dari inti pembahasan keselamatan berlalu lintas. Jadi kalau dalam diri seorang itu sudah tertanam mindset yang kayak gitu, saya itu mau menggunakan kendaraan atau jalan kaki selama saya tidak merugikan atau mencelakai orang lain, ya udah nggak apa-apa gitu. Di sini keselamatan lalu lintas menurut undang-undang ya, menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, yaitu suatu keadaan terhindar setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan atau lingkungan sekitar. Kemudian dalam berlalu lintas, keselamatan lalu lintas merupakan suatu suatu hal untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Gitu. Jadi kesadaran tadi ya. Penyebab tingginya gangguan dan kecelakaan di jalan raya juga disebabkan karena tidak kepatuhan kurang patuh terhadap undang-undang jalan raya yang masih rendah. Jadi kesadaran orang-orang terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Misalnya, udah ada tuh logo jalannya ini tuh tidak bisa dilewati, main terobos aja. Ya udah, harusnya itu jalan searah. Orang yang mau dia lajunya kencang karena orang itu taunya itu juga jalan searah, tapi ada orang yang melanggar, maka nanti tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecelakaan di jalan itu karena tadi terjadi pelanggaran jalan satu arah. Gitu. Berarti rambu-rambu di jalan tuh ada fungsinya, nggak terus cuma untuk biar bagus saja dipandangnya, biar kayaknya tuh masyarakatnya tertib. Tapi ada fungsinya itu tuh, fungsinya juga untuk kebaikan pengguna jalan gitu. Terus di sini ada pengertian jalan, itu termasuk sarana transportasi darat yang meliputi segala sesuatu yang termasuk bangunan, pelengkapannya, terus permukaan tanah, serta air juga di atas permukaan kecuali jalan kereta api. Gitu, kecuali jalan kereta api ya di sini ya, yang mau tegaskan. Terus ada klasifikasi jalan, di situ ada jalan arteri primer, ada jalan kolektor primer, ada jalan lokal primer. Untuk kalian ketahui saja ya di situ ya. Ternyata jalan itu ada banyak ya, Miss? Iya, ada banyak. Dan itu pengertiannya berdasarkan pasal undang-undang juga ya. Jadi Miss nggak cuplik sembarangan juga. Itu menurut pasal dalam undang-undang. Terus jalan raya, tadi ada pengertian keselamatan berlalu lintas ya, terus ada jalan raya, yaitu jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran, dan konstruksi sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang. Gitu. Kendaraan yang mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ke yang lainnya dengan cepat dan mudah, itu adalah pengertian jalan raya. Kemudian di jalan raya itu biasanya kalian temukan di tengah-tengah itu ada marka jalan ya, putih-putih itu ya, yang ada di tengah-tengah. Fungsinya apa, Miss? Apakah biar jalannya nggak sepi, Miss? Biar rame? Itu ada fungsinya. Jadi untuk pembatas ya kan, di situ untuk meliputi tanda yang membentuk garis membujur, melintang atau garis serong serta lambang membatasi antara antara batas kanan jalan dan juga batas kiri jalan. Jadi kalau misalnya ada kendaraan yang ugal-ugalan dan menyalip lebih dari garis marka jalan, ya berarti dia sudah menyalahi aturan gitu. Karena marka jalan itu ada fungsinya gitu untuk memisahkan jalan yang garis kanan atau bagian kanan dan juga bagian kiri. Dan tentunya untuk biar tidak memakan hak orang lain ya, karena kalau kita menyalip melebihi marka jalan, itu kan hak orang lain yang harusnya berjalan dari kiri itu nanti kepotong haknya, ya kan?
mengambil istilahnya, mengambil hak orang lain. Untuk keselamatan dan kenyamanan saat melaju di jalan raya, maka disarankan kalian memperhatikan beberapa hal-hal berikut. Yang pertama, cek kembali hal-hal yang diperlukan untuk melaju di jalan raya seperti SIM. Kalau besok kalian sudah mendapatkan SIM, besok kalau tentunya udah umur 17 tahun ya. Dan perlengkapan mengemudi yang lainnya. Yang kedua, bawalah perbekalan secukupnya gitu. Jadi biar tidak banyak berhenti di jalan kalau misalnya lapar. Yang ketiga, pastikan kondisi kesehatan Anda atau kalian sedang dalam keadaan baik. Berkendara saat sedang sakit sangat tidak disarankan. Betul, nanti akan mencelakai orang lain. Bukan mencelakai diri sendiri saja, tapi mencelakai orang lain. Terus yang keempat, jika akan menempuh perjalanan yang cukup jauh, sebaiknya kalian tidak seorang diri, harus ada temannya. Jadi biar kalau ada apa-apa tuh paling tidak nih ada temannya gitu. Terus setelah itu prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam berlalu lintas. Ini untuk pengemudi mobil dan motor. Salah satunya senantiasa berkendara di samping kiri. Ya kiri ya, laju Indonesia itu kiri, bukan kanan. Jadi kalau yang kanan itu berarti melawan aturan lalu lintas. Kemudian ada kecepatan mesti sesuai kecepatan harus sesuai sama keadaan jalan gitu. Kalau jalannya rame ya jangan pakai kecepatan tinggi. Terus yang ketiga ada mengemudi pada kecepatan yang aman dan senantiasa mencermati batas. Kemudian untuk pejalan kaki, salah satunya pejalan kaki saat di jalan raya senantiasa menyeberang jalan di titik atau tempat yang telah ditetapkan pejalan kaki atau di zebra cross ya gitu ya, yang ada apa namanya garis-garisnya putih itu ya, di sana itu sudah disediakan untuk menyeberang jalan. Jadi ada fungsinya juga. Yang kedua, jika ada fasilitas trotoar maka gunakanlah untuk berjalan. Jadi trotoar itu bukan untuk menghindari kemacetan, tapi untuk pejalan kaki. Itu ada fungsinya juga. Tapi kebanyakan di Indonesia tuh trotoar difungsikan ada yang jualan sebagai jualan-jualan pedagang kaki lima itu ya. Ada juga yang motor-motor menghindari kemacetan terus lewat trotoar. Terus jika menggunakan jasa transportasi bus, maka dalam menanti naik dan turun di tempat pemberhentian atau shelter, bila naik dan berhenti pun sekalian janganlah keluarkan anggota badan atau kaki atau tangan ketika kendaraan jalan. Jadi itu sangat membahayakan. Kita tidak tahu kanan kiri itu ada apa, di depan itu ada apa. Gitu. Karena yang tahu itu hanya sopirnya. Kalau dalam kendaraan umum, bus ya terutamanya ya. Gitu. Terus tips keselamatan jiwa yang bisa kalian perhatikan. Yang pertama dalam berkendara ya, pertamanya yaitu berkonsentrasi saat kalian berkendara dan konsentrasi pada jalan. Jadi jangan ngalamun. Terus yang kedua, kontrol emosi dengan baik saat berkendara. Jadi jangan dalam keadaan marah menggebu-gebu gitu, terus asal gas. Nah, itu juga nanti akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, janganlah berkendara di bawah dampak alkohol dan narkotika. Itu juga sangat membahayakan. Terus yang keempat, atur kecepatan sepeda motor dan senantiasa hati-hati. Jadi kalau misalnya jalannya itu rame ya, kalian menggunakan kecepatan yang sewajarnya saja, 40 atau 60. 60 itu sudah termasuk tinggi ya kecepatannya. Kecuali kalau jalannya tol, tapi tol itu dilewatinya hanya untuk kendaraan besar, jadi kayak mobil. Kalau motor tuh jarang-jarang bisa lewat sana. Terus yang kelima, janganlah merubah jalur mendadak. Berilah lampu isyarat. Nah ini, jadi tiba-tiba tuh ada orang yang belok gitu. Itu juga membahayakan juga. Terus yang keenam, jauhi atau buntuti kendaraan. Senantiasa jagalah jarak. Jadi kalau misalnya nih, besok nih kalian ya, kalian baru senang-senangnya pergi bareng-bareng sama teman kalian, ya kalian harus memperhatikan siapa leadernya, ya kan? Biasanya kan kayak gitu. Fokus terhadap leadernya ini belok kanan atau belok kiri nih, nanti aku ketinggalan nih. Nah, terus tidak diperhatikan. Nanti kalau yang leadernya tuh ngerem mendadak atau send mendadak, kirim pesan mendadak, ya nanti yang akan mempunyai akibat dampak negatifnya itu kita terjatuh, ya adalah kita sendiri yang akan mengalami kerugian.
Terus yang 7, senantiasa sopan dan menghormati pemakai jalan yang lain. Jadi jangan egois gitu ya. Ini jalan milik saya kok. Jalan milik neneknya, milik kakeknya, milik orang tuanya. Ya tetap perhatikan pengguna jalan yang lain gitu. Terus yang ke-8, senantiasa mematuhi ketentuan jalan raya, lampu pengatur jalan, dan rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau rambunya itu warnanya hijau, ya kan? Kalau rambunya itu warnanya hijau, ya waktunya jalan. Kalau lampunya itu warnanya merah, ya waktunya berhenti. Gitu. Oke? Ini sudah habis. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Tidak, Miss. Enggak, Miss. Tidak. Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, coba nih, Miss mau ulas nih dari salah satu kalian mungkin ada yang masih ingat tadi mempelajari apa aja ya? Halo? 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 Wah, kalau ada pertanyaan tuh diem, Miss, nanti nggak ditanya. Bener? Apa tadi mempelajari apa aja? Banyak sih, Miss. Banyak. Macam Apa aja coba? Satu aja. mulai dari mungkin itu bisa dibilang kayak mempelajari pola hidup yang sehat. Iya, pola hidup yang sehat. Terus kayak penyakit-penyakit dari faktor genetik, terus ya Oke, pokoknya penyakit-penyakit dari genetik faktor genetik. Terus sama yang itu baru lalu lintas. yang terakhir, lalu lintas. Oke, jadi intinya dari materi yang Miss Indah sampaikan tadi itu untuk mengenali atau menjaga apa tubuh kalian, ya kan, tubuh kalian. Jadi menjaga tubuh kalian tuh ada tadi cara-caranya itu adalah beberapa cara aja ya, beberapa cara untuk menjaga tubuh kalian agar tetap sehat ya intinya ya. Baik itu nanti yang kesehatan tuh dipengaruhi oleh faktor luar maupun dari faktor dalam. Kalau faktor dalam itu kan mungkin dari penyakit. Oh, tadi udah tahu nih untuk menjaga badan kita tetap sehat. Salah satunya olahraga, salah satunya dengan pemenuhan gizi, salah satunya kita mempelajari faktor genetik dari orang tua kita, misalnya. Faktor luarnya, berarti kita dalam menggunakan jalan itu harus berhati-hati, memperhatikan etika lalu lintas agar tidak mencelakai terutama diri kita dan juga diri orang lain, gitu. Oke? Oke? Diem lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Miss cukupkan sekian. Semoga materi yang Miss sampaikan hari ini, PJOK hari ini, memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan bisa nanti kalian bukan hanya pelajari, tapi kalian juga praktekkan juga ya, biar tubuh kalian itu tetap menjadi aset yang sangat penting gitu. Untuk apapun itu, kalau tubuh kita tidak sehat, kita mau sekaya apapun, ya nanti jatuhnya nggak nikmat gitu. Oke, sekian Indah akhiri untuk pertemuan pembelajaran mata tambahan pada Jumat hari ini. Ada kurang lebihnya dari Miss Indah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Sama-sama.